Itu contoh ya, contoh Iya, kayak misalkan Telkom itu dividen yieldnya cuma 3,51%. Jadi dividen yieldnya nggak menarik kalau kita bilang kan, wah ini inflasinya 4,97%, kok dividennya cuma 3,51%, tapi harga sahamnya Telkom itu dia naik 13,87%. Gitu. Jadi hmm, banyak faktor ya yang dipertimbangkan ketika teman-teman. Ini salah satu contoh kalau yang untuk investment ya. iya. Berarti untuk sobat indeks sendiri berarti diperhatikan ya tadi, jangan melulu lihat capital gain-nya dan jangan melulu lihat yield dividend-nya. Jadi kayak perlu ya disesuaikan dan dipertimbangkan lah sampai nemu titik paling maksimalnya lah antara capital gain dan dividen. Iya Seperti benar, itu. betul. Oke, kita bahas sudah cukup banyak ngalor ngidul dari tadi ya. Sekarang ini pertanyaan pribadi dari saya nih kalau gini. Eh, ini kan lagi rame dibicarain yang ini kok, yang BRICS itu yang Brazil, Kawan. Rusia, India, Cina, sama Afrika Selatan. Kayak mau dedolarisasi lah. Apa tadi tuh banyak Ya. banget beritanya kayak gitu. Kira-kira secara jangka menengah deh, jangka menengah buat bursa kita tuh ada nggak sih ngaruhnya tuh? Kalau beneran terjadi deh, kalau beneran terjadi ya, kita anggap-anggap aja kok. Gimana menurut? Sebenarnya kan sama aja ya. Indonesia juga di ASEAN itu kan ada suatu wacana untuk buat mata uang lokal juga, lokal ASEAN ya. Hmm. Tapi apakah bisa terwujud, kita juga nggak tahu karena mesti dipertimbangkan matang-matang gitu, daya beli kita gitu kan ya, tingkat harga kita seperti apa gitu. Jadi kalau ngomong yang di Brasil, Cina, Rusia, aku rasa memang ketika Amerika dengan kuatnya printing money ya, kalau dulu base Ya, terus mereka base-nya oil dan sekarang Cina dan Rusia buat base-nya jadi petro yuan gitu ya, itu suatu hal yang memang kalau kita lihat Cina tuh bisa membalap Amerika gitu, makanya dua dua negara raksasa ini udah kayak anjing sama kucing ya kan gitu, persaingannya mulai Huawei kalau teman-teman ingat ya, terus kemarin TikTok juga heboh gitu ya, itu pokoknya ya. apapun yang Cina itu unggul pasti akan dibilang ada spionage di situ ya. Jadi Yes. uh, uh, ya itulah, tapi itu kenyataan. Dan buat aku Cina dengan jumlah penduduk sebesar itu, terus dia sangat diktator, itu dia benar-benar istilahnya pemerintahnya itu kan kayak provinsi ini dia khusus ini untuk ini. Jadi benar-benar mereka sudah punya plan yang cukup matang ya, master plan mereka gitu. Jadi uh, aku percaya sih one day Cina bisa menggunakan Amerika. Kalau dari ya, dan kan Ya, teman-teman kalau dengar kalau kenapa harga gold naik, karena Cina Cina sama Rusia ngumpulin gold kan. udah. Jadi kayak mereka nggak mau kayak bank sentral tuh bebas nyetak uang tapi nggak ada fundamentalnya gitu, sehingga mereka uh, menganggap bahwa emas itu sesuatu yang bisa jadikan patokan untuk mereka. Kalau mereka mau printing money, itu mereka harus ada base-nya. Oh, kalau gue punya sekian sekian ton emas, gue bisa print money itu sekian. Jadi itu benar-benar aku rasa oke ya untuk China dan teman-temannya gitu ya. Itu sih. Jadi kalau Eropa dulu jadi euro kan, dulu kan belum belum mereka ya. masing-masing pakai mata uangnya di negara-negara Eropa, tapi akhirnya jadi euro gitu. Dan sekarang ada BRICS ya nggak masalah juga. Itu akan menguntungkan buat masing-masing negara yang tergabung di mereka punya zona itu gitu. Jadi ya ini perang dagang ya salah satunya seperti itu sih. Gitu. Jadi ya buat aku negara mana yang bisa unggul nanti ya negara yang udah siap yang dia ngamanin sumber dayanya, dia tahu bagaimana untuk membangun networkingnya dia gitu kan. Jadi kayak jadi lawan kuat gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau kita negara sekarang kalau dibilang berkembang udah maju Indonesia katanya ya. Jadi developed country sekarang masuk G20 kan gitu. Ya kayak Indonesia pun sekarang kita udah nggak mau lagi cuma diambil sumber daya alamnya mentah-mentah di luar negeri, dan kita mau jadi negara yang maju dengan kita kelolanya di negara kita gitu kan. Jadi kita bilang sudah ada value added-nya gitu kan, sama kayak dulu negara Eropa sama seperti itu kan gitu. Eropa dulu ngambil kayak penjajahan, ngambil dari kita semua sana, dikelola sana, lempar ke sini lagi. Nah sekarang kita nggak mau seperti itu, kita maunya kita nggak yang mentah kan raw material, tapi benar-benar yang sudah
olah dan kita bisa jual ke mereka dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi ya Indonesia jadi negara yang industrialis lah ya kita bilang untuk itu. Jadi aku rasa Cina sudah sangat maju sekali dengan jumlah penduduk yang besar ya, di mana dia cukup stabil. Nah itu adalah satu hal yang mungkin Amerika juga was-was lah pasti, karena kekuatan ekonomi itu ekonomi dunia nggak cuma didominasi oleh Amerika tapi oleh Cina juga. Jadi Cina batuk aja semua bisa kena gitu kan. Kalau kita lihat di kita punya neraca dagang Cina mendominasi juga kan gitu. Jadi lihat aja negara-negara mana yang neraca dagangnya itu dikuasai apa sih kayak lebih cenderung Cina ya. Jadi itu dibandingkan dengan Amerika misalkan gitu. Jadi itu juga kalau makin banyakkan Cina, kalau di peta dunia lebih banyakkan yang merah daripada yang biru, nah itu berarti ya dominasi Cina. Dan biasanya dominasi negara itu bisa kelihatan juga ketika di Olimpiade, ya nggak? Kalau paling gampang itu lihat di Olimpiade, karena di Olimpiade kan bisa tahu yang peraih gol terbanyak itu siapa, itu pasti negara maju sih, gitu. Jadi kalau kita aja untuk bisa sehat itu susah, akses kesehatannya susah gitu ya. Tapi negara-negara yang akses kesehatannya itu dijamin negara full, biasanya mereka bisa mencetak atlet-atlet yang bagus. Jadi kayak makanannya, gizinya itu semua sudah dipertimbangkan. Jadi kayak ya sama lah kayak kita ya, kita terima salary misalkan. Itu berapa banyak yang kita mengeluarkan untuk liburan, ya nggak? Kalau bukan negara-negara yang maju, yang liburan itu merupakan suatu bagian dari kebutuhan pokok. Nah itu berarti negara itu sudah mencapai titik yang memang dia dibilang maju gitu. Makanya kalau sekarang generasi Z pada bilang sedikit-sedikit mau healing, sedikit-sedikit mau healing. Berarti konsepnya kita secara konsep itu kita udah mengetahui bahwa healing itu sebuah kebutuhan. Jadi bukan kayak liburan itu bukan suatu yang pelengkap, tapi menjadi kebutuhan. Ada orang-orang yang mereka merasa bahwa healing itu suatu kebutuhan. Berarti sebenarnya ketika ada yang bilang Indonesia negara maju, masuk ke G20, masuk akal buat aku. Ya kan? Kalau sampai nanti kita misalkan ngomong Piala Dunia dan sebagainya, kansnya tidak ada gitu. Itu pun kita punya industrial belum terlalu yang gimana-gimana ya dengan EV kita gitu. Tapi bayangkan kalau 10 tahun lagi EV-nya jalan, semua ambil dari negara kita, diproduksi di negara kita, misalnya di ekspor keluar dalam bentuk baterai-baterai gitu. Aku rasa Indonesia bakal lebih maju lagi. Jadi ya tadi kalau dibilang ekonomi global ya lihat aja di Olimpiade negara mana yang dapat emas paling banyak. Itu pasti mencerminkan bahwa negara-negara itu negara maju gitu. Karena dia untuk atlet itu bisa performance itu kan nggak cuma butuh fisik, makanan, tapi juga teknologinya juga, ya kan? Kalau teman-teman lihat teknologi renang, gimana dia pakai baju itu yang bisa buat dia lebih cepat di dalam air, ya kan? Jadi itu adalah hal-hal yang memang kita bisa antisipasi ya. Ini kita ngomongnya agak makro, tapi lebih gampang untuk diterangin nih caranya kayak gini sih. Wah, terima kasih insight-nya, Kodot. Ya, Sobat Idex NTB, ya. Sobat Idex NTB, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, saya silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau nggak ada, saya lagi yang nanya. Apalagi kita bertanya ini, mungkin ini aja deh kok, ada nggak apa ya semacam pandangan Kodoni untuk IHSG ini bisa rame lagi tuh kalau ada apa nih kok? Ada sentimen apa kira-kira? Iya sih bisa rame lagi kalau ada disaster. Oh iya. Ada krisis ya, yang buat orang nggak tahu harus bagaimana ketika roda perekonomian itu secara bisnis tutup ya. Yang mungkin salah satunya kayak pandemi, terus krisis moneter ya. Itu adalah hal-hal yang atau krisis politik. Nah tapi kita nggak berharap itu terjadi ya, kayak krisis politik itu mahal harganya untuk kita ya, apalagi kalau kita kan itu sih. Tapi memang di setiap krisis itu selalu ada opportunity. Jadi tapi kalau dibilang kapan ISG bisa bergelora lagi, tergantung. Ini orang-orang itu apa ya? Kalau kita bandingin kalau nggak salah Malaysia sama Singapura itu mereka punya orang yang SID ya, mereka yang punya akun, mereka yang trading itu tetap naik
sejalan antara SID sama mereka punya transaksi. Beda sama kita begitu COVID langsung boom gitu ya terbang, tapi setelah COVID transaksinya turun. Jadi benar-benar belum settle. Nah, jadi kayak di kita mungkin masih gini loh, masih yang penting cuan, YPC, tapi begitu rugi. Jadi kayak ikut-ikutan, tapi kita nggak latihan, kita punya skill, kita nggak serius untuk belajar, itu sih. Jadi makanya buat teman-teman yang kemarin kayak, kok aku capek banget nih, kok trainingnya kayak gini-gini terus. Nah, biasanya aku sarankan gini, kalau kamu emang udah capek atau jenuh, mungkin kamu harus belajar, ikut training mana, atau kamu ambil, kalau mau break bentar nggak apa-apa, tapi setelah itu kamu cari aktivitas apa yang bisa kayak challenge kamu. Oh, aku kayak mungkin technical yang dari sisi ini gue kurang deh. Nah, lu les lagi atau mau ambil sertifikasi atau jadi challenge diri sendiri gitu loh. Mungkin dengan kita ikut training, kita banyak baca atau kita ketemu sama orang lain yang trader lain, kita sharing pengetahuan dan mungkin hanya dengan ketemu bicara itu kita bisa dapat insight baru loh. Jadi semangat lagi gitu loh. Jadi bukan jadi pribadi yang kalau udah loss terus nyerah di market gitu. Ada kan orang yang mungkin saya udah 5 tahun di market, tapi tahun pertama aktif, tahun kedua nggak aktif, tahun ketiga nggak aktif, tahun keempat nggak aktif, tahun kelima baru aktif pas apa? Pas pandemi. Gitu. Jadi dia ngomongnya 5 tahun trading, padahal tradingnya cuma 2 tahun. Gitu. Jadi di saat-saat seperti inilah itu kita diuji sih sebenarnya. Teman-teman kalau yang biasanya cuma ikut-ikutan atau technical only, nah mungkin jadi waktu buat kalian untuk belajar fundamental juga gitu ya. Jadi tadi kayak yang kita bilang, kenapa ESA itu bisa turun gitu kan? Secara teknikal memang udah jelek gitu kan. Ketika ada support yang dijebol ya udah harusnya lepas kan gitu. Atau kita ambil view secara komoditi amonia minus 11%. Berarti make sense dong kalau ESA turun. Nah, jadi hal itu yang kita mesti pelajari. Kita punya data. Jadi nggak cuma, aku rasa semakin lengkap kita punya ya peralatan perang kita bilangnya. Kayak kamu punya data harga komoditas, kamu bisa baca chart, kamu bisa baca fundamental. Nah itu bakal akan melengkapi nggak cuma satu dua sisi, tapi banyak sisi yang kita bisa kayak sebagai modal kita gitu loh, untuk kita istilahnya bukan perang sih ya, pokoknya kita mau trading itu seperti apa, atau kita mau invest seperti apa gitu. Jadi ya butuh jam terbang, latihan, itu penting banget sih kalau buat aku. Oke, siap. Makasih, Gordon. Mungkin pertanyaan terakhir deh saya buat Sobat TXNTB yang mau pengen nanya. Dia tadi nanya kok, gimana sentimen pilpres terhadap saham, terhadap TXG? Terakhir nih, tutup nih, Gordon. Ya. Kalau pilpres tuh pasti pada umumnya ya, dana itu akan berputar lebih cepat gitu di perekonomian kita, terutama di sisi konsumer ya. Jadi itu pasti kalau kita mau kampanye aja, sewa lapangan ya nggak, atau sewa gedung ya kalau konvensi partai, terus ada sesi konsumsinya, itu semua berputar. Belum baju kaos di print ya, itu belum lagi media massa di TV, di radio, mungkin nanti akan di sosial media gitu kan ya, atau di bioskop. Nah, jadi itu akan semua, bayangin aja tahun ini akan ada RAM ya, RAM akan ini, itu tadi XX1 akan IPO juga. Jadi kalau masing-masing partai politik atau tokoh politiknya kampanyenya pakai iklan di sebelum bioskop mulai, dapat duit lagi. Jadi aku rasa banyak faktor ya yang kita bisa lihat ketika pemilu. Itu kalau kita dapat roti pasti ada aqua, air minumnya apa. Jadi semua itu pasti akan, consumer itu pasti akan boost ya, media juga gitu. Jadi mungkin saham-saham yang teman-teman bisa lihat ada saham-saham yang related ke situ gitu ya, media massa, konsumer gitu ya. Itu pasti ada, bahkan perputaran uang juga akan lebih cepat ya kan. Nggak mungkin orang nyediain nyawa gedung apa nggak pakai transfer atau apa. Jadi itu pasti akan ini di semester kedua ya, semester kedua 2023. Mungkin orang bilang, loh kok pemilunya kan 2024. Iya, tapi 2024 awal tahun. Jadi makanya di semester kedua ini bakal menarik kalau buat kita ya, untuk di sentimen pemilu. Belum lagi
calon presidennya siapa, cawapresnya siapa, apalagi kalau mereka punya perusahaan yang listed semua. Nah, itu tuh. Nah, itu buat teman-teman ya di semester kedua. Jadi mungkin semester 1 boleh tidak menentu, tapi harapannya semester kedua bisa lebih menarik. Itu sih.